Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alia Mustika Gayatri dengan NIM 8603111395 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas 2 filsafat ilmu dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Agar lebih jelas, maka di sini saya akan menggunakan PPT untuk presentasi. Yuk kita bahas satu persatu. Ada 4 topik yang akan kita bahas. Pertama, berikut adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi dalam ilmu pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas dulu peran eksistensi dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, untuk pengawasan. Di sini ada memastikan metode pembelajaran mudah dipahami oleh semua siswa. Nah, untuk pendidik harus membuat metode pembelajaran yang mudah dipahami oleh semua siswa seperti contoh kemarin, yaitu simulasi jual beli di dalam kelas untuk penerapan pembelajaran matematika. Yang kedua, membuat siswa memahami jika semua pelajaran yang diajarkan di sekolah itu sangat berguna di kehidupan. Nah, di sini selain kita memberi pelajaran, kita juga harus memberi pemahaman kepada siswa jika semua pelajaran yang diajarkan di sekolah itu sangat berguna di kehidupan nyata. Terus yang ketiga, mengawasi nilai-nilai seperti keadilan dalam pendidikan. Sebagai pendidik, kita juga tidak boleh untuk memilah-memilih siswa. Kita harus menyamaratakan semua siswa. Ada seorang siswa yang dari keluarga yang kaya dan dari keluarga yang miskin, kita dibeda-bedakan. Nah, itu tidak boleh. Untuk sebagai seorang pendidik, kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Dan yang terakhir adalah aspek yang diawasi oleh eksistensi adalah epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah, untuk penguatan di sini, yang pertama, dengan filsafat ilmu, itu membantu ilmu pendidikan menjadi mudah dipahami siswa. Yang kedua, dengan memakai ontologi, epistemologi, dan aksiologi, pendidik menjadi mudah untuk menjelaskan pembelajaran. Nah, dengan bantuan ontologi, kita menjadi mudah untuk menjelaskan suatu mata pelajaran. Nah, dengan epistemologi, kita menjadi mudah untuk memberikan pembelajaran tersebut, dan aksiologi, kita juga bisa menanamkan nilai etika kepada siswa. Yang ketiga, dengan adanya praktik, siswa dapat melihat secara langsung pelajaran tersebut ketika digunakan di dalam kehidupan nyata. Yang kedua, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat keilmiahan dalam ilmu pendidikan. Nah, setelah tadi eksistensi, yang kedua adalah keilmiahan. Pengawasan, yang pertama, sifat ilmiah yang mencakup objektivitas, variabilitas, dan reprodusibilitas. Yang kedua, memastikan ilmu pendidikan memenuhi kriteria keilmiahan, diantaranya seperti yang di atas, objektivitas, variabilitas, reprodusibilitas, dan empiris dan metodologis. Itu adalah beberapa hal yang diawasi oleh keilmiahan. Bagaimana cara penguatannya? Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak. Seperti yang dijelaskan dalam BMP, dalam judul bahasa yang digunakan untuk anak SD itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Seperti untuk aksiologi, kita tidak bisa menyebut aksiologi kepada anak, kita bisa menyebutkan dengan nilai apa yang kalian dapat dari pelajaran tersebut. Seperti itu. Tidak bisa langsung menyebutkan aksiologi apa yang kalian dapat dari pelajaran tersebut, karena nanti anak tidak akan paham. Terus menggunakan objek yang lucu, tidak bertele-tele dalam menjelaskan pelajaran. Anak-anak dengan umur SD itu harus menggunakan visual yang nyata. Nah, untuk sebagai pendidik, sebagai pendidik, ketika kita akan memberikan contoh, ketika kita akan memberikan contoh, itu harus menggunakan objek yang bisa dipegang oleh anak, seperti pensil, pulpen, buku yang ada di sekitar sekolah. Terus tidak bertele-tele dalam menjelaskan pelajaran. Nah, nanti anak akan bosan di kelas dan tidak mau mendengarkan sampai akhir. Terus yang terakhir, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama yang diawasi adalah mengajarkan sopan santun kepada siswa. Nah, untuk pendidik kita harus mengajarkan sopan dan santun kepada siswa, seperti ketika bertemu guru harus diajarkan untuk salam, sopan, santun, senyum, sapa. Dan yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai etika siswa. Kita harus memberitahu bagaimana sikap di kelas, seperti saat guru menjelaskan, anak-anak harus diam di bangku. Seperti itu. Yang ketiga, membiasakan saat di sekolah agar siswa terbiasa. Nah, di sini, agar siswa terbiasa dan tidak merasa terbebani, maka kita harus membiasakan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari anak.
Terus penguatan. Nah, penguatan yang pertama sebagai guru harus mencontohkan langsung di depan siswa bagaimana etika yang. Maka dari itu, ketika di kelas, guru harus mencontohkan bagaimana yang baik dan benar. Yang kedua, menghukum siswa yang melanggar. Nah, untuk guru, agar siswa merasa jera, maka harus ada hukuman. Seperti siswa yang tidak mengerjakan PR, harus mengerjakan di luar kelas. Itu. Terus, guru tidak membeda-bedakan siswa. Nah, seperti yang di atas tadi, guru tidak boleh membeda-bedakan siswa dari latar belakangnya. Harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Sebagai pendidik, kita juga harus membuat pendidikan itu bermakna dan bernilai. Nah, di sini ada beberapa dengan pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, dengan pendidikan yang bermakna dan bernilai, menekankan pemahaman mendalam, pengembangan berpikir kritis, dan bukan sekedar hafalan fakta, juga membentuk karakter siswa yang beretika, berkompeten, dan mau berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai sangat berperan dalam evolusi filsafat ilmu. Sebagai berikut, dengan pendidikan dan bantuan filsafat ilmu, itu dapat mendorong siswa berpikir kritis dalam pembelajaran. Yang kedua, etika dan nilai sosial. Pendidikan yang bernilai itu menanamkan etika. Maka dari itu, dengan adanya aksiologi dalam filsafat ilmu, itu membantu siswa selain diajarkan itu sangat membantu siswa. Selain diajarkan materi di kelas, guru juga bisa sekaligus mengajarkan etika yang baik di dalam kelas dan membiasakan siswa untuk beretika. Nah, maka dari itu, pendidikan yang bermakna dan menilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dan yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Tentu, sebagai pendidik, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena dengan bantuan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ini sangat membantu pendidik untuk menggunakan metode pembelajaran kepada anak SD. Seperti contoh kemarin, karena dengan bantuan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di sini pendidik tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga menanamkan nilai yang ada dalam pembelajaran kepada anak. Seperti dalam contoh kemarin, yaitu penerapan pembelajaran matematika di kelas. Dengan bantuan ontologi, kita bisa dengan jelas untuk memusatkan kajian ilmu tersebut, yaitu pendidikan matematika. Dan dengan epistemologi, kita dapat memilih metode pembelajaran yang tepat untuk siswa itu seperti apa. Seperti kemarin, kita dengan memilih jual beli di dalam kelas. Karena jual beli itu termasuk kegiatan yang sering dilakukan oleh siswa. Yang terakhir ada aksiologi. Nah, selain memberikan pelajaran, di sini kita juga bisa menanamkan nilai-nilai atau sopan santun kepada siswa. Bagaimana cara membeli dengan bahasa yang baik dan benar, bagaimana cara berkomunikasi kepada pedagang, dan bagaimana cara berhitung. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan dalam proses pembelajaran, seperti contoh berikut, dan seperti contoh yang saya gunakan dalam tugas 1 kemarin, yaitu penerapan pembelajaran matematika dengan simulasi jual beli di dalam kelas. Yang saya gunakan adalah contoh yang sering mereka gunakan sehari-hari, itu jual beli. Nah, seperti itu. Karena di sini ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, seperti baik, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan dalam PPT ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.